Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Berikut 3 berita utama hari ini. Calon mahasiswi Universitas Sumatera Utara berencana mengundurkan diri karena uang kuliah mahal. Rektor USU angkat bicara. 4 bulan belum menerima honor perusahaan, ratusan karyawan kebun PT Sri Rahayu Agung di Kabupaten Serdang Bedagai datangi kantor camat. Wali Kota Medan, Bobi Nasution buka suara terkait peristiwa pencurian di rumah dinas tempat tinggalnya. Universitas Sumatera Utara memberi keterangan perihal mahasiswi yang berencana mengundurkan diri dari perkuliahan akibat tingginya biaya kuliah tunggal atau UKT. Berikut informasi selengkapnya. Nafa merupakan seorang calon mahasiswi Universitas Sumatera Utara warga Medan Area, Kota Medan. Nafa Zahra masuk melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, namun terkendala dengan tingginya uang kuliah tunggal. Nominalnya mencapai lebih dari 8 juta per semester. Hal itu di luar kemampuan keluarga Nafa. Kondisi ini terpaksa mengakibatkan Nafa berencana mundur. Cerita Nafa pun sempat ramai dibicarakan di media sosial. Namun Senin kemarin, Rektor Universitas Sumatera Utara memastikan niat melanjutkan kuliah Nafa tidak akan terhambat. Lantaran tingginya uang kuliah tunggal diakibatkan kesalahan pengisian biodata saat pengajuan UKT. Kesalahan yang sama terjadi pada lebih kurang 200-an calon mahasiswa baru. Karenanya Universitas Sumatera Utara telah membuka layanan perbaikan UKT. Verifikasi datanya lalu akan dikelompokkan di dalam UKT tertentu sesuai dengan data yang dimasukkan. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya pendapatan orang tuanya sekian rupiah, anaknya berapa, dan seterusnya, itu akan terkategorisasikan di dalam golongan UKT. Karena pernyataan dari mahasiswa yang mengajukan ini sangat penting sehingga kita tahu bahwa memang dia dikategorisasikan sebagai keluarga yang bermampu. Universitas Sumatera Utara juga mengimbau kepada calon mahasiswa agar teliti dalam pengisian biodata saat pengajuan uang kuliah tunggal, agar uang kuliah yang keluar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan akan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi negeri tahun ini. Dan berikut petikan pernyataan Nadiem Makarim. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. Setelah 1 minggu buron, pelaku pencabulan terhadap anak-anak di Pematang Siantar diringkus polisi. Pelaku ternyata kabur ke Pekanbaru Riau. JA, pemuda berusia 28 tahun, digiring pihak kepolisian setelah diciduk dari tempat persembunyiannya. Ia diringkus karena melakukan aksi pencabulan pada anak temannya. Sebelumnya, pelaku sempat kabur ke Riau dan beberapa waktu lalu kembali lagi ke kota Pematang Siantar. Pelaku JA dan korban TB yang berusia 5 tahun bertemu di salah satu warung yang tak jauh dari rumah korban. Kemudian pelaku membelikan minuman kepada korban. Ketika itulah si pelaku diam-diam melakukan aksi pencabulan terhadap korban. Kejadian tersebut dilakukan hingga 2 kali.
Setelah kejadian, saat buang air kecil, ibu korban melihat anaknya kesakitan dan menangis. Disitulah korban bercerita atas kejadian yang menimpanya. Sontak, ibu korban membuat pengaduan ke Polres Pematang Siantar. Namun karena belum visum karena tak adanya biaya, pengusutan sempat tertunda. 6 hari kemudian, ya karena pada saat itu pelaku sudah melarikan diri ke Riau, tim kita berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Kemudian pelaku kembali ke wilayah Kota Pematang Siantar. Tim dari Polres Pematang Siantar kemudian melakukan pengejaran ke rumah nenek pelaku. Pelaku melarikan diri ke rumah salah satu keluarganya di Jalan Medan di Naga Pitar. Ya. Kemudian pelaku dapat diamankan di sana saat bersembunyi di belakang rumah warga di sekitar situ. Ya, pada saat itu pelaku kemudian mengakui perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak yang sudah dilakukan. Saat ini pelaku sudah di dalam sel tahanan Polres Pematang Siantar. Dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kondisi korban masih dalam perawatan di RSUD Jaseman Saragi karena masih belum pulih trauma. Yana Semara melaporkan dari Pematang Siantar. Belasan calon jemaah umroh di Kabupaten Asahan datangi Mapores Asahan melaporkan jasa travel Amira Mekah. Mereka merasa ditipu karena keberangkatan selalu ditunda. Tidak ingin menelan janji palsu, sejumlah calon jemaah umroh melaporkan travel Amira Mekah ke Mapolres Asahan. Beberapa jemaah menuntut pengembalian dana yang telah mereka setor. 12 orang calon jemaah umroh yang harusnya berangkat pada April 2024 lalu gagal ke Tanah Suci dikarenakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh travel Amira Mekah. Para jemaah merasa tertipu setelah berulang kali keberangkatannya diundur secara sepihak oleh pihak travel. Sebelumnya, di bulan Maret 2024 lalu, para jemaah dikumpulkan untuk menambah uang keberangkatan sebelumnya Rp29 juta kembali diminta nominal masing-masing sebesar Rp1,2 juta untuk uang paspor dan visa. Travel penyelenggara umroh beralasan penambahan nominal uang dikarenakan di bulan April akan berangkat. Kesalahannya tidak diberangkatkan travel Amira Mekah. Karena katanya visa tidak keluar, sehingga saya menanya visa kalau tidak keluar mana bukti bookingan visa kami. Katanya kata menunaikan ibadah umroh, awak buat baik, tapi ternyata dikecewakan kayak gini. Ibu merasa tertipu berarti ya? Tertipu, merasa tertipu kali. Terakhir, para jemaah mengikuti pelaksanaan bimbingan umroh di Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran. Saat itu, jemaah diberitahu akan berangkat pada 19 April 2024. Namun mendekati hari keberangkatan, para jemaah kembali diberitahu jika keberangkatan diundur pada tanggal 27 Juli 2024. Tutia Lawea Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ratusan warga yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu dan kelompok tani dari desa Helvetia, Deli Serdang kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara. Unjuk rasa ini kembali digelar karena warga menilai pemerintah abai terhadap tuntutan warga. Ratusan warga mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara dengan membawa spanduk dan poster. Orasi menuntut pemberantasan mafia tanah kembali digaungkan melalui pengeras suara. Ketegangan antara pengunjuk rasa dan petugas kembali terjadi saat warga mendesak bertemu langsung dengan pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin. Warga menuding pemerintah Provinsi Sumatera Utara sengaja mengabaikan berbagai masalah sengketa lahan yang melibatkan petani, penggarap, preman, dan pengembang untuk menduduki lahan ex-HGU BUMN. Menurut koordinator aksi, warga kembali turun ke jalan karena lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun di desa Helvetia dan berstatus sebagai lahan ex-hak guna telah mendapatkan putusan eksekusi. Namun hasil penelusuran yang dilakukan warga, lahan yang akan dieksekusi tersebut ternyata merupakan lahan milik seorang ormas keagamaan.
Warga menuding aset yang diatasnamakan ormas itu merupakan ulah mafia tanah. Kami siap untuk itu, supaya Pemprov juga mengerti dan Pak Jokowi yang terutama sebagai pimpinan negara jangan ada pembiaran. Dia selalu berbicara, berpidato, habis mafia tanah. Tapi kenyataan sampai saat ini mafia tanah masih gentayangan. Sementara itu menurut Pemprov Sumatera Utara, konflik lahan terjadi karena pemilik lahan tidak menempati lahannya sehingga masyarakat menguasai lahan tersebut selama puluhan tahun dan semakin meluas. Sebagai tips, melihat ada dua aspek legal dan aspek hukumnya. Aspek legal maksudnya lahan tersebut bagian dari apa? Tata ruangkah atau garapan atau tuntutan dari masyarakat? Gagal bertemu dengan penjabat Gubernur Sumatera Utara, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri sambil mengancam akan kembali turun ke jalan hingga konflik lahan di Desa Helvetia diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pemuda diringkus setelah curi mesin air di sebuah gudang di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku diringkus di ladang cabai saat bersembunyi dari kejaran warga. Tujuh mesin air di salah satu gudang di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai jadi sasaran pencurian. Pelakunya adalah seorang pemuda bernama Andra Putra. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, kejadian bermula ketika pelaku bersama ketiga rekannya mencuri 7 mesin air di sebuah gudang pada Senin kemarin. Aksinya kedapatan oleh karyawan gudang. Mengetahui hal tersebut, para pelaku kemudian melarikan diri dan salah satu pelaku atas nama Andra Putra bersembunyi di ladang cabai milik warga hingga akhirnya ditangkap petugas Polsek Teluk Mengkudu. Dan dia bersama dengan temannya mengambil barang itu dari gudang. Setelah itu dilangsirnya ke luar gudang, ternyata temannya sudah menunggu itu dan pada saat dia melangsir terpergok oleh karyawan dan langsung melarikan diri. Dan tertangkapnya dia disembunyi di kebun cabai milik. Hingga kini petugas masih mengejar 3 orang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya dan lokasi tempat tinggalnya. Sementara tersangka Andra Putra terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.